Halo, selamat pagi. Selamat bergabung di pra-event Iconic. Barusan video yang Anda saksikan adalah merupakan video dari International Conference on Indonesian Culture yang akan diadakan pada tanggal 10 hingga 13 November nanti. Dan ini merupakan konferensi lintas disiplin yang melibatkan peneliti dari dalam dan juga luar negeri tentang kebudayaan Indonesia. Konferensi ini bertujuan untuk menciptakan platform desain peneliti interdisipliner untuk memperkaya kajian budaya Indonesia. Nah, kali ini kita ada di event pembuka dari Iconic yang akan diadakan bulan November nanti. Ini merupakan kegiatan yang menyasar teman-teman khususnya generasi milenial, karena kita tahu bahwa budaya Indonesia ini beragam dan itulah yang membuat Indonesia kaya, karena begitu banyak budaya dan tidak sedikit juga para kreatif muda yang saat ini mulai memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai tradisi lisan dalam digital. Mungkin banyak yang bertanya mengenai tradisi lisan itu seperti apa. Tradisi lisan itu adalah cerita rakyat atau cerita-cerita dongeng yang sudah diwariskan turun-temurun, bisa berupa sejarah, pantun, dongeng, dan berbagai cara yang lainnya. Namun, kali ini dikemas dengan dunia digital yang lebih dekat dengan teman-teman semua, lebih dekat dengan generasi milenial. Hari ini kita akan berbicara dengan 3 orang narasumber yang luar biasa, yang sudah pasti terkenal di bidangnya masing-masing. Kita akan berbincang dengan Mas Budi Kristanda, yang merupakan hasilkan podcast dari Happy Kids, yang bercerita tentang dongeng anak-anak, terus kan dimasukkan ke podcast. Saya penasaran banget nih, pengen tahu kayak apa dongeng dan juga yang lain-lainnya dimasukkan dalam podcast. Dan yang kedua, kita akan berbincang dengan komikus Is Yuniarta dengan komiknya Garudayana. Mungkin teman-teman yang suka Marvel pasti tahu bahwa ini adalah Marvelnya Indonesia yang akan segera juga difilmkan. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut dengan Mas Is Yuniarta. Dan yang terakhir ada Mas Wijaya Nugroho yang merupakan salah satu personil dari Garena yang terkenal dengan e-sport dan juga games online-nya. Nah, teman-teman mungkin yang suka games online, yang suka e-sport dan pengen berkecimpung di dunia ini, simak baik-baik dan nanti boleh bertanya. Oke, masing-masing dari para narasumber kita nanti akan memaparkan materinya selama 20 menit. Dan setelah ketiga narasumber kita selesai memaparkan materinya, teman-teman boleh bertanya secara langsung ataupun bertiga. Jadi harap didengarkan secara baik-baik ya. Oke, untuk yang pertama kita akan langsung ngobrol langsung dengan Mas Budi Kristanda, yang merupakan, sebenarnya Mas Budi ini adalah profesional komposer yang sudah malang melintang di dunia musik Indonesia dan sekarang merupakan adalah founder dari Worldwide Music dan juga Happy Kids Project. Dan selama 2010 hingga 2019, Mas Budi sudah menghasilkan berbagai karya musik dan menjadi film komposer untuk sejumlah film Indonesia, Kakak, Midnight Show, Jakarta Undercover, terus juga Cado Cado, dan juga menjadi musik komposer untuk sejumlah TV komersial. Ada berbagai macam merek di sini yang pastinya kalian bisa tahu, bisa dengar dan sudah tak asing lagi di telinga kalian. Langsung saja Mas Budi, apa itu podcast Happy Kids dan kenapa namanya Happy Kids? Apakah dongeng bisa bikin happy? Oke, halo teman-teman, pagi. Terima kasih buat intronya juga. Jadi Happy Kids Project tuh aku dan teman-teman bertiga, kami tuh bertiga punya culture yang berbeda, background berbeda. Jadi ada Delisha Mendy, dia seorang dosen musik di Tangerang. Kemudian ada Analia, seorang entrepreneur, dia punya startup anak-anak, dan aku. Kemudian kita ngobrol bareng, kita suka dengan anak-anak dari kecil, dan kita memang besar di dunia musik dari kecil. Kita suka musik, saya juga kuliah musik dulu, jadi kita pikir, gimana kalau kita bikin konten untuk anak Indonesia yang berkualitas yuk, kita bilang gitu. Kita siapin semuanya dari awal, dari skripnya semua, sampai kita launching ini. Terus kita ngobrol-ngobrol, akhirnya namanya apa ya? Kayaknya anak-anak Indonesia tuh mesti bahagia. Jadi kita bikin Happy Kids Project aja. Karena kita mau jadi
kita sampai biar udah segede gini, kita tetap merasa kita tetap anak-anak kok. Biar tetap bahagia terus kayaknya, Mbak. Oke, itu tadi kalau Happy Kids. Terus kemudian mungkin kenapa mengambil tema cerita dan dongeng anak Indonesia? I see. Jadi kita merasa banyak banget culture Indonesia yang menarik, tapi saya nggak pernah ke-expose, tapi saya nggak pernah keangkat. Jadi pada waktu proses pembuatan, ya waktu kita bikin, kita mulai riset, kita nyari ya, cerita-cerita dari Sabang sampai Merauke. Dan kita menemukan ternyata Indonesia itu punya Putri Duyung, yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Kita tuh punya kisah Putri Duyung dari Sulawesi, mungkin beda sama Little Mermaid, tapi terus kita punya Beauty and the Beast-nya Indonesia, Lutung Kasarung. Waktu kita angkat, wah ternyata bagus ya. Sayang banget anak Indonesia nggak terekspos dengan cerita-cerita indah kita sendiri gitu. Akhirnya kita pikir, yuk mari kita fokus dalam cerita Indonesia. Dan waktu kita buat, ada teman yang nanya, yang DM yang nanya, Kak, bikin dong dalam bahasa Inggris. Kak, bikin dong supaya anak saya nih pengen dengerin tapi dalam bahasa Inggris. Terus kita bilang, kita nih orang Indonesia, justru kita nggak mau sampai anak-anak kita lupa sama bahasanya sendiri. Jadi kita bilang, kayaknya kita tetap fokus di bahasa Indonesia. Itu sih. Oke. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut, Mas Budi, tentang Happy Kids sendiri, biar teman-teman tahu dan dapat gambaran lebih jauh nih. Boleh. Jadi saat ini Happy Kids itu memang 3 anak muda yang kita fokus banget bikin konten-konten untuk anak Indonesia. Kita sekarang udah nyelesain 3 proyek sih. Yang pertama, konten podcast Dongeng Anak Masa Kini. Dongeng Anak Masa Kini itu sudah masuk di 4 season. Season pertama, khusus cerita rakyat Indonesia. Season kedua, kita ngangkat cerita fabel dari Indonesia. Nggak Indonesia, tapi fabel, binatang, ya teman-teman. Season 3, kita coba angkat cerita-cerita terkenal dari Eropa, tapi tetap dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat, kita kembali mengangkat cerita Indonesia, kali ini bekerja sama dengan Kemendikbud di divisinya Pusat Penguatan Karakter. Selain itu juga, kita udah launch, kita punya jingle yang pertama, yaitu What Makes You Happy Today. Dan jingle yang kedua, judulnya Cerdas Berkarakter, akan muncul bersama dengan Kemendikbud. Nanti akan muncul di YouTube-nya Kemendikbud. Kita lagi garap untuk anak-anak Indonesia ini, gimana caranya jadi anak-anak yang cerdas berkarakter. Kita punya nilai-nilai yang diangkat sama sama Pak Menteri Nadiem Makarim, untuk 6 nilai yang kita mesti angkat, dan itu kita publikasikan dalam lagu kita berjudul Cerdas Berkarakter. Lagunya ada dicuplikan di Dongeng Anak, dan nanti juga akan muncul spesifik di YouTube-nya. Sekarang sih proyeknya masih itu. Dan kita masih akan terus untuk nge-develop konten-konten khususnya di audio ya, karena kita emang kayaknya core-nya di audio, jadi kita akan bikin banyak lagi konten tapi di audio untuk anak-anak Indonesia. Goalnya itu. Mungkin bisa langsung share Mas materinya, terus kemudian seperti apa. Waktunya 20 menit ya Mas. Siap. Aku share screen ya. Ini yang tadi kita bilang. Mengabadikan cerita rakyat dalam bentuk digital. Jadi memang core-nya kami ingin supaya cerita yang muncul itu kita bisa dengar terus-menerus gitu. Kadang-kadang kan kita tahu orang tua kita sibuk. Kalau dulu waktu kita kecil, aduh pengen nih denger dongeng. Waktu saya kecil ya, saya ingat banget kakak saya itu selalu, setiap kali kita ke Gramedia, dia selalu bilang gini, kamu pengen denger cerita apa hari ini? Orang tua saya tanya. Cerita ini. Kemudian kita cari bukunya, terus sampai rumah, sebelum tidur saya didongengin sama orang tua saya. Jadi itu selalu terjadi, saya setiap minggu, setiap kali ke Gramedia. Tapi sekarang kayaknya mungkin udah jarang karena sibuk banget orang tua. Jadi kita pikir, mari kita bikin lagi, anak-anak tuh bisa dengar lagi dongeng ini. Orang tuh bisa di sampingnya, mereka bisa nemenin anaknya, bisa ngobrol bareng, tapi biar kita yang ciptakan buat mereka semua. Jadi goal kita itu. Ini tadi aku udah bahas, kita nih memang 3 anak Indonesia, milenial, sampai kapanpun kita lebih suka disebut milenials, nggak mau berasa tua aja kayaknya. Jadi kita forever millennials. Konten kita dengan anak masa kini yang kita udah muncul di podcastnya. Ini yang tadi aku bilang, kita bertiga, Delicia Mendy dosen, aku komposer, dan ada entrepreneur Analia. Kemudian, nah, apa itu podcast? Podcast adalah rekaman audio yang kita semua tahu lagi happening kan. Kalau anak-anak tuh anak muda kita lihat di busway, di kereta, di transportasi umum, mereka udah pakai headset, mereka dengar informasi begitu luas, begitu banyak. Nah, kita ingin jadi orang yang memberikan konten yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia. Jangan sampai konten yang tersebar ini
ternyata tidak positif buat anak-anak kita. Karena kita tahu ya, begitu banyak konten yang free to access sekarang, yang saya sangat wanti-wanti jangan sampai anak-anak kita dengarnya konten yang aneh-aneh nih. Makanya kita akan fokus banget di konten-konten audio. Nah, ini hal yang menarik. Jadi kita punya 4 tahap dalam pembuatan dongeng. Yang pertama pembuatan naskah. Jadi pada waktu dongeng kita launching pertama kali, season 1, kita lihat statistiknya, pendengar kita itu 50% umurnya 25 sampai 30. Selebihnya bervariasi antara 30 ke atas dan di bawah 25. Nah, umur 25-30 kan kita tahu ya, bahwa itu umur-umur yang mungkin dia di start awal karirnya, mungkin bisa juga baru awal menikah, mungkin bisa ada yang baru punya anak juga. Terus waktu kita dengar itu, kita coba kasih kuesioner, kita coba sebab kita tanya, ini yang dengerin kamu atau orang lain atau anak kamu, kita tanya. Ternyata dibilang, oh ini saya yang denger. Kita tanya, oh ini kamu suka denger dongeng? Dia bilang gini, saya kangen sama dongeng. Saya kangen dulu, saya suka cerita, sekarang udah nggak ada lagi, dia bilang gitu. Drama dia udah nggak ada, semua udah nggak ada. Jadi saya kangen banget sama ini. Pas saya denger itu, wah ternyata dongeng ini nggak cuma buat anak-anak, kita pun yang gede kangen sebenarnya denger cerita. Everybody love storytelling ya. Kita semua tahu, orang tuh suka banget sama cerita. Akhirnya kita telah dan kita menyadari dalam pembuatan naskah kita tidak menempatkan pendengar kita sebagai anak-anak. Jadi ketika kita bawa kisah Malin Kundang, kita memang membawakan kita seorang Malin Kundang dengan ibunya dengan suara yang tidak diringan-ringanin, dengan suara selayaknya anak laki-laki Malin Kundang. Atau kita bawa tokoh-tokoh lain, misalnya kita lagi bawa tokoh si Jampang dari Betawi, atau kita bawa tokoh misalnya Lutung Kasarung. Kita nggak akan, kalau kita suka dengar dongeng kan, mereka mengimitasi suara anak-anak, suara apa? Oh enggak. Kita tetap jadi suara anak. Jadi ketika mereka dengar, mereka seperti merasa, wow, kita kayak dengar movie gitu ya, dengan menarik, dengan segala macam. Alhasil, kita rasa, oh itu salah satu poin menarik dari pembuatan naskah, gimana caranya pendengar kita nggak merasa dijadikan seperti anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekaman audio. Kita punya studio memang, jadi kita rekaman di sana khusus seorang. Kenapa buat podcast ini penting? Karena kalau podcast kita tahu bahwa kita hanya mendengarkan audio, kita nggak ada visualnya. Sehingga kalau misalnya kita nonton YouTube atau kita nonton yang lain, ada 2 aspek kan, sehingga mungkin kita nggak terlalu konsen sama audionya, kita bisa nonton gambarnya. Tapi kalau podcast, kita hanya fokus pada audionya, sehingga kita harus make sure kualitas rekamannya baik, kita harus make sure editingnya baik. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang ternyata miss gitu, ada kata-kata padahal kita udah bikin skripnya sadur, ternyata dia keceplosan atau dia variasi, tiba-tiba lewat, akhirnya di editing dan direkam kita benar-benar sangat hati-hati. Jangan sampai misleading. Ini perekaman. Kemudian yang ketiga, memasukkan musik, sound effect, dan edit audio. Karena ini core-nya saya di musik composer, jadi setiap episode kita itu punya musik yang beda, karena kita bikin baru dari awal. Jadi kita nggak mengambil template, kita nggak mengambil musik-musik free, tapi kita bikin sendiri. Kita mau setiap pendengar kita mendapatkan experience sesuai dengan ceritanya. Jangan sampai ceritanya apa, musiknya Jawa semua gitu. Kan kita lagu daerah nih, kadang-kadang daerahnya di mana musiknya pokoknya semuanya Jawa gitu. Karena kita expose dengan itu. Jadi saya memastikan bahwa kita akan coba mengambil ciri khas daerah tertentu. Jadi kalau misalnya dari Aceh, mari kita cari musik Aceh, instrumen Aceh supaya orang merasa wah, rasanya di Aceh ya, gitu. Kemudian sound effect. Ini juga penting ketika misalnya kita lagi di pantai, kemudian kita lagi jalan. Jadi kita memasukkan sound effect lumayan detail. Gimana dengan maksudnya detail, kita kadang-kadang mendengar suara langkah kaki, kita bikin panning dari kiri ke kanan, kita bikin mereka merasa jauh dekat, mereka merasa suara angin mereka kerasa. Jadi ketika mereka dengar itu pakai earphone atau pakai headset, mereka merasa, ih, saya ada di dalam ceritanya. Dan yang saya sadari juga, untuk anak-anak ketika mereka mendengarkan audio, mereka lebih berimajinasi. Mereka jadi ngebayang, oh ini suara apa ya? Suara hutan. Oh suara hutan tuh bagus ya. Oh suara hutan tuh ada suara ikan. Nggak ada suara ikan sih, ada suara burung, ada suara harimau. Sehingga mereka jadi imajinasinya lebih tinggi. Dan kami percaya itu akan merangsang kreativitas anak-anak ketika mereka mulai dewasa dan ketika mereka remaja. Oke. Kemudian yang keempat, finalisasi. Setelah kita selesai semua memasukkannya, kita mixing, kemudian kita akan QC. Jadi ketika kita selesai nih, aku selesai di studio, aku nggak langsung upload
kita kirim ke teman-teman via handphone, terus coba deh dengerin di handphone gimana suaranya, di laptop gimana cerita suaranya, dengerin pakai earphone deh, dengerin di mobil deh. Jadi kita make sure bahwa setiap konten yang kita keluarkan itu memiliki apa ya, standar yang sama. Jangan sampai episode 1 bagus, ya 2-nya kurang bagus. Ya 3-nya bagus, 4-nya kurang bagus. Kita nggak mau. Kita make sure semua yang keluar episodenya itu harus dengan standar yang sama. Oke. Kemudian yang berikutnya ini dari aku dan teman-teman. Untuk semua teman-teman kita tahu di sini yang ikut suka budaya, cerita-cerita Indonesia, gimana caranya kita mengedepankan budaya kita sendiri. Selain mungkin yang lagi happening, ada Frozen, Indonesia punya banyak kisah-kisah menarik yang kita bisa angkat gitu. Yuk saatnya kita sebagai content creator, mungkin pendengar juga tertarik untuk bikin konten. Mari kita cari budaya kita, kemudian kita bikin sebaik mungkin, kita bikin semenarik mungkin, supaya anak-anak kita pun kenal. Wah, ternyata Indonesia ceritanya bagus kok, menarik cerita Indonesia, gitu. Yang kedua, ada banyak banget cara untuk kita dapat mengkonservasi budaya Indonesia. Kalau aku, karena memang core-nya di audio, aku pasti mengemasnya dalam bentuk podcast. Jadi kita akan bikin sebaik mungkin cerita Indonesia dalam bentuk podcast. Mungkin teman-teman yang jago gambar, mungkin yang jago grafis, mungkin yang jago-jago, banyak bidang sebetulnya, kita bisa kemas. Jadi nggak hanya soal podcast, nggak hanya soal buku, nggak hanya soal grafis, film, ada banyak banget outlet yang kita bisa cari dengan kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga, ini yang buat aku paling penting, kedepankan kualitas. Teman-teman, kita perlu bayar harga untuk karya kita tuh konsisten dan umur panjang dari karya kita. Bayar harganya nggak murah mungkin buat awal-awal. Ketika kita awal bikin, kita butuh satu podcast tuh seminggu, karena kita butuh nyari dialognya, bikin musiknya, sound effect-nya, kita kerjakan. Tapi setelah kita jalan sekarang, kita menikmati, karena ternyata responnya positif dari teman-teman yang lain. Yang kedua, kita puas kan, sebagai content creator, yang denger juga pasti rasanya seneng banget, karena ternyata hasilnya bisa didengar banyak orang dan berkualitas gitu. Jadi, harapan saya sih, dan kita semua, dan teman-teman di Happy Kids Project, ketika kalian mau bikin konten atau mulai masuk di budaya, please bayar harganya. Karena kita tahu bahwa nanti kita akan bangga. Ketika budaya kita diangkat orang luar atau diangkat luar negeri dipromosikan, mereka tertarik, kita akan bangga. Karena kita jadi salah satu orang yang mengangkat obor dan panji ini untuk kenalin ke dunia internasional. Itu sih kalau dari aku. Gitu. Oke. Nah, mungkin untuk bisa dapat gambarannya, mungkin boleh di-share podcast-nya seperti apa, Mas Budi, supaya kita dapat gambaran kayak apa podcast dari Happy Kids itu. Boleh. Aku share screen ya, sebentar. Dan sembari menunggu Mas Budi share screen, saya mau ingetin teman-teman boleh mulai bertanya di kolom chat. Nanti kita akan membahas bersama setelah pemaparan para narasumber selesai. Ya, silakan Mas Budi. Ini kelihatan ya di layar? Oke. Jadi kalau teman-teman lihat layarnya, kita ada sekitar mungkin 40 track ya. Ini masing-masing track audio. Jadi yang warna hijau, ini adalah ambience. Sound effect. Kita hanya meletakkan sound effect untuk yang warna hijau. Jadi kemudian yang warna biru, ini semua track dialog. Jadi kita rekam dialognya, kita pisahin. Kemudian yang warna merah ini musik. Jadi ini cara kerja kita. Jadi kalau teman-teman lihat, tracknya segini. Setelah kita merekam audio, kemudian kita akan membuat musik dan sound effect. Mungkin saya akan pisahkan dulu ya. Saya akan putarkan sound effect-nya aja. Jadi kita bisa kebayang. Kemudian kita bisa dengar. Kita bisa ngerasain langkah kaki itu dari kiri ke kanan, karena kita make sure experience dari teman-teman semua sama dengarnya. Kemudian ini adalah cerita Banta Barensyah dari Aceh. Jadi kita akan dengerin bersama. Semua musik dan semua karakternya kita bikin Aceh banget. Lebih Aceh dari mie Aceh nih kayaknya. Oke. Di Nangro Aceh Darussalam terdapat dusun terpencil. Di sana hidup seorang ibu bersama anak laki-lakinya
Mereka hidup sangat sederhana di sebuah gubuk yang sudah reot, dan ibunya bekerja menumbuk padi di rumah saudaranya. Banta adalah seorang anak yang rajin. Ia suka sekali bermain suling sambil menggembala kerbau. Suatu hari, Banta jatuh sakit, tapi ia bersikeras untuk menemani ibunya bekerja. Hari ini kau tidak usah ikut ibu bekerja. Kau istirahat saja, Nak. Aku tidak apa-apa, Bu. Aku mau menemani ibu bekerja. Tinggallah di rumah supaya kau lekas sembuh. Baiklah, Bu. Aku akan tinggal di rumah. Ibu Banta berangkat ke tempat saudaranya untuk bekerja, tapi tidak ada seorang pun di sana. Ibunya merasa kecewa karena ia jadi tidak mendapat upah di hari itu. Kenapa sepi sekali di sini? Apakah hari ini tidak ada padi yang harus ditumbuk? Kemudian Ibu Banta pulang ke rumah. Ia melihat Banta yang demamnya semakin tinggi. Oke, karena ini 20 menit, jadi nanti diseringin sendiri teman-teman ya. Karena ini 20 menit episode. Tapi kurang lebih itu yang kita kerjakan. Kita mau ngangkat, kalau Aceh ya Aceh banget gitu. Orang tuanya juga kita nggak bikin, kita bikin tetap seperti suara ibu, suara anak yang memang ketika lagi diusir pamannya, kita cari suara paman yang jahat gitu. Supaya mereka ngerasain, memang ini loh rasa Aceh, ini loh suasananya itu sih paling. Mbak. Ini saya kalau dengerinnya kayak dengerin kalau di zaman saya itu kayak di RRI ada drama radio gitu. Drama radio. Ingat ya drama radio itu. Nah biasanya itu bikin kita jadi ada di dalam cerita tersebut ya. Cukup menarik sekali. Saya mau langganan abis ini kalau gitu kan 20 sampai 30 kan yang mendengarkan. Dan yang perlu diingat mungkin untuk teman-teman juga bahwa membuat podcast, membuat konten itu tidak sesimpel yang dibayangkan. Ada harga yang harus dibayar kalau kata Mas Budi tadi. Konten juga tidak boleh asal-asalan. Kalau kalian tertarik membuat podcast dan tertarik mengeksplorasi lebih lanjut budaya Indonesia, harus dipikirkan baik-baik kontennya. Dan juga eksekusinya tidak boleh asal-asalan, ada kualitas yang harus dijaga. Nah ini mungkin bisa jadi pemicu buat teman-teman anak generasi milenial, generasi muda, supaya mereka tetap mencintai budaya Indonesia. Terima kasih Mas Budi. Untuk teman-teman, sekali lagi ada yang mau bertanya tentang Mas Budi, tentang podcast Happy Kids, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, di kolom chat, nanti kami akan langsung membahasnya bersama dengan 3 narasumber kami. Ada Mas Is Yuniarto, setelahnya tadi saya salah menyebutkan nama Mas, mohon maaf. Ada komikus Mas Is Yuniarto yang merupakan ilustrator dan komikus asal Surabaya. Saat ini sudah ada 15 buku komik karyanya telah diterbitkan. Di antara lain adalah Wind Rider dan juga Knights of Apocalypse. 2 serial komik karyanya yang berjudul Garudayana dan Grand Legend Ramayana mengangkat tema pewayangan dan telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Korea, dan juga Italia. Salah satu karyanya yang paling banyak dikenal publik adalah desain karakter Gatot Kaca dan serial Garudayana yang dilisensi oleh game Mobile Legends. Wow, luar biasa banget. Ini mungkin teman-teman yang pengen jadi komikus, bukan musikus ya, yang tadi itu. Komikus mungkin bisa harus dengerin dari Mas Is Yuniarto ini tadi. Dan kalau kita bicara masalah tradisi lisan, bagaimana cerita rakyat diwariskan turun-temurun, saya besar dengan edisi komik Jepang, yang mungkin agak sedikit semua orang pada tahu gitu. Tapi kenapa Mas Is kemudian memilih budaya Indonesia dan mengangkatnya dalam komik gitu? Ya, halo selamat pagi teman-teman semua. Oke. Sebenarnya memang tidak dari awal ketika debut karya saya itu tiba-tiba bikin komik tentang Nusantara atau tentang wayang ya dalam hal ini. Nanti akan saya share tentang perjalanan atau proses saya berkarya, termasuk juga munculnya desain karakternya dan juga pengembangan ke depannya. Nah kalau tadi ditanya kenapa kok bikin gitu ya, karena sama ya mungkin dari kita semua nih yang saat ini lebih banyak komik-komik impor, terutama dari Jepang, yang memang memenuhi
toko buku. Ataupun kalau misalkan kita sudah di era internet ya sekarang ya, masih sama kondisinya bahwa karya komik Indonesia itu masih sedikit sekali jumlahnya. Sementara ketika saya pelajarin sejarah, kemudian saya pelajari literatur, terutama komik Indonesia, Indonesia itu pernah punya masa keemasan pada sekitar tahun 1960-70-an untuk komik Indonesia. Pada saat itu komik Indonesia memang sangat berjaya. Indikasinya adalah banyak digemarin dan juga dicetak ribuan, bahkan ratusan ribu, dan mencapai puncak popularitasnya. Oke, dan mungkin bisa langsung share untuk pemaparannya, Mas Is, supaya kita lebih tahu lebih lanjut tentang perjalanan Garudayana. Waktunya 20 menit ya, Mas Is. Oke, siap. Saya akan share terlebih dahulu. Nah, ini adalah komik Gundala yang formatnya masih digital saat ini. Jadi ini karya saya di tahun lalu, boleh dibilang yang paling baru. Komik Gundala ini aku bikin terutama karena posisi saya sendiri saat ini memang sedang menjabat sebagai GM di Bumi Langit. Bumi Langit itu sendiri, kalau teman-teman tahu ya, di tahun lalu itu ada film Gundala, yang mana komik Gundala itu sendiri pernah terbit di Indonesia pada tahun 1970, dan itu boleh dibilang cikal bakal superhero Indonesia di Indonesia. Walaupun sebelumnya ada beberapa, cuman Gundala ini salah satu yang mempeloporin. Nah, film Gundala sendiri akan dikembangkan terutama mengangkat dari komik-komik yang bersejarah atau komik-komik legendaris dari Indonesia. Jadi Bumi Langit ini adalah sebuah perusahaan IP, penerbit, produksi komik dan film yang terutama mengangkat dari komik-komik Indonesia klasik. Misalkan di sini ada Gundala, Virgo, ada Sri Asih ya, Si Buta dari Gua Hantu dan lain-lain. Ini akan dikembangkan menjadi beragam media dan juga film. Sri Asih sendiri sejak tahun 1954. Dan dia adalah komik superhero Indonesia yang pertama. Si Buta dari Gua Hantu populer di tahun 60-an. Sebagian dari ini memang mengangkat kisah-kisah yang berakar dari lokalitas atau dari setting Nusantara. Si Buta dari Gua Hantu bahkan sudah dibikin menjadi film sebanyak 8 film layar lebar. Itu sejak tahun 60-an hingga tahun 90-an. Nah, di Bumi Langit sendiri juga merilis komik-komik. Ini rilisan sejak tahun lalu ya, 2018-19. Dan ada komik Si Buta, Godam, ada Maza, ada Aquanus, dan Mandala, dan seterusnya. Ini available di toko buku dan juga ada di channel-channel marketplace-nya Bumi Langit. Oke. Nah, itu tadi sekilas tentang pekerjaan saya, yaitu memanage sebuah studio perusahaan untuk komik, di mana yang mengangkat karakter-karakter komik legendaris. Nah, dari sini saya akan masuk kepada proses saya berkarya secara individual. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ketika saya pertama kali berkarya, ini adalah debut karya saya. Jadi pertama komik saya diterbitkan pada tahun 2005, judulnya Wind Rider. Wind Rider sendiri mengangkat tema petualangan fantasi. Di sini nggak kelihatan ada Indonesia sama sekali. Karena memang saya ingin mengeksplor tema fantasi tentang langit, tentang pesawat. Jadi aku bikin pesawat bentuknya motor seperti ini. Nah, seperti ini nih versi 3D-nya. Kemudian di karya kedua, judulnya adalah Knights of Apocalypse, 3 buku. Ini pun masih belum ada Indonesia-nya. Ini sci-fi atau science fiction, fantasi, luar angkasa. Kemudian ada lagi, saya mengadaptasi komik 5 cm dari novel, yang ada versi filmnya juga. Dan sejak tahun 2009-2010, saya mulai mengeksplor keragaman budaya Indonesia. Di sini ada komik judulnya Grand Legend Ramayana. Ini komik yang saya ciptakan dengan mengadaptasi dari cerita wayang Ramayana. Jadi kalau teman-teman tahu ya cerita wayang, entah itu dari wayang kulit atau mungkin dari novel, cerita wayang itu di Indonesia itu berkembang ada 2 epik, yaitu Ramayana tentang Rama dan Sinta,
Dan satu lagi adalah Mahabharata. Mahabharata ini tentang Pandawa 5. Memang nanti akan saya jelaskan ya kenapa kok ada kisah wayang dan seterusnya dan kenapa populer di Indonesia. Saya akan lanjut terlebih dahulu. Jadi Grand Legend Ramayana ini adalah sebuah kisah wayang Ramayana yang aku bikin dengan konsep modern seperti ini. Dengan kostum yang modern, tujuannya adalah mendekatkan pembaca yang baru yang mungkin belum pernah baca komik wayang, mereka menjadi tertarik dari sisi visual, dari sisi desain karakter dan desain kostum. Ini versi pagelaran cosplaynya. Kalau dulu ada pagelaran wayang orang di komik yang dengan style manga seperti ini, bikin versi pagelaran cosplay. Nah ini bentuk bukunya nih, buku cetaknya. Kemudian saya akan masuk ke project Garudayana. Garudayana sendiri, ini terinspirasinya dari Mahabharata. Garudayana artinya adalah The Tale of Garuda, atau cerita tentang Garuda. Nah, kalau kita bicara tadi kan Mahabharata. Mahabharata dan Ramayana memang kalau ditelusurin secara sejarahnya sejak ribuan tahun lalu, itu aslinya dari India. Tapi seperti kita tahu, akar budaya India atau Sanskerta di Indonesia itu sangat kental, Hindu dan Buddha. Dan juga pada saat itu cerita-cerita epik yang dibawa dari India berkembang selama ratusan tahun di Indonesia dan mengalami perubahan yang menjadi unik ceritanya. Jadi kalau disebut, oh iya cerita wayang Mahabharata Ramayana memang aslinya dari India, tapi versi Indonesianya memiliki sebuah detail, karakter bahkan yang tidak dimiliki oleh India. Jadi menjadi sebuah identitas tersendiri. Nah, ini adalah sumber inspirasi ketika saya menciptakan komik Garudayana. Dari wayang kulit, kemudian yang bawah itu adalah komik-komik klasik. Di sini karakternya Gatot-Kaca semua ya. Karena ketika melakukan riset, saya menemukan karakter wayang yang paling populer di Indonesia adalah Gatot-Kaca. Jadi saya mencoba meredesain, membuat desain Gatot-Kaca versi saya, seperti ini, termasuk versi kostumnya, detail armornya, dan seterusnya. Dan juga raut wajahnya, bagian kumisnya, bagian alis, dan seterusnya. Dan sebenarnya karakter Gatot-Kaca itu bukan tokoh utama sih di komik Garudayana. Tokoh utamanya karakter ini, Kinara yang perempuan, dan juga Garu. Garu ini baby Garuda, jadi Garuda yang masih kecil. Dia bisa berubah jadi orang, bisa berubah jadi burung. Gatot-Kaca itu karakter supporting sebenarnya. Ceritanya sendiri tentang petualangan Kinara dan Garu di dunia, saya sebutnya adalah dunia Arcapada, yang dunia Arcapada ini terinspirasi oleh setting Mahabharata versi Nusantara. Jadi setting-settingnya disesuaikan, bukan terinspirasi oleh kebudayaan atau latar belakang India, tapi lebih ke arah karakter-karakter dan detail-detail pada Nusantara. Ini versi webtoonnya. Kalau tadi kan ada versi bukunya ya. Ini adalah cover-cover bukunya, Garudayana. Kemudian ini versi webtoon, scroll, versi warnanya. Dan di 2015, Garudayana menjadi salah satu komik Indonesia yang pertama yang diterbitkan dan dilisensi oleh penerbit Jepang. Ini dari websitenya. Penerbitnya namanya Komik Catapult. Mereka tertarik karena mungkin di Jepang ya, atau di dunia manga, di sana mungkin ada ribuan komik yang terbit tiap tahunnya. Tapi mereka nggak pernah lihat yang cerita tentang pewayangan, apalagi yang pewayangan versi Indonesia. Nah ini versi hitam putihnya, versi manganya dalam bahasa Jepang. Ini juga contoh halaman dalamnya ya. Kemudian dari membuat komik, saya merasa masih belum puas dan melihat potensi yang besar pada yang namanya desain karakter, cerita, visual, narasi ya. Saya melihat ada peluang industri, dalam hal ini industri kreatif ya, yang cukup besar, terutama dari sisi merchandising dan licensing. Jadi berangkat dari suka menggambar, membuat komik, kemudian mengembangkan lini bisnis, berangkat dari yang paling sederhana nih, gambar,
print atau dicetak di kaos. Kemudian stiker untuk cat. Kemudian pengembangan, pengen bikin action figure kan, kalau gitu bikin papercraft-nya dulu deh. Kemudian beneran bisa bikin action figure karena ada partner yang memproduksinya. Ini diproduksi 1000 buah. Dan juga berkembang menjadi statue, ini ukurannya 60 cm, lebih eksklusif. Kemudian juga selain produk berupa merchandise juga mengeksplorasi kemungkinan untuk pembuatan game. Ini beberapa konsep ya, gamenya belum ada, tapi ini konsep. Ada action adventure, kemudian ada fighting. Kemudian yang ini sebenarnya penggabungan antara game, kemudian kartu, dan juga licensing, yaitu produk snack. Nah, ini sudah ada nih. Ini bekerjasama dengan yang namanya Snack Columbia. Jadi bisa dapat kartu karakter-karakter wayang versi Garudayana, dan itu bisa dimainkan. Ada augmented reality-nya, seperti ini. Jadi, yang awalnya mengenalkan karakter-karakter wayang Nusantara melalui komik, melalui cerita, kemudian berkembang mengenalkan karakter bahkan melalui snack, karena ada gamenya. Di game tersebut saja ada ini ya, ada ceritanya juga, ada deskripsi karakternya. Kemudian di 2017 ada kesempatan untuk bekerjasama dengan Mobile Legends. Mereka pada saat itu sedang mencari hero untuk versi Indonesianya. Karena sebelumnya mereka sudah punya hero dari Korea, dari Malaysia gitu ya. Kemudian mereka cari hero dari Indonesia, mereka melakukan survei, dan akhirnya mereka mendapatkan karakter Garudayana yang mereka inginkan, yaitu Garut Kaca. Jadi ini desain yang saya siapkan, kemudian dibuat versi untuk gamenya. Jadi ada penambahan aksesoris ya, seperti ini, hingga versi finalnya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Saya persiapkan, bahkan sebenarnya saya juga persiapkan desain, selain desain karakter dan desain kostumnya, juga pergerakannya, jurus-jurusnya juga saya persiapkan. Karena game Mobile Legends itu kan dari luar negeri. Mereka sebenarnya nggak kenal, nggak tahu karakter Garut Kaca. Cuma ketika mereka research, oh ternyata karakter ini, desain yang ini, itu populer, sangat disukain oleh publik. Jadi mereka melisensi karakter ini. Jadi saya harus menceritakan ke mereka Garut Kaca itu siapa, jurusnya itu apa, kenapa kok Garut Kaca ini keren gitu ya. Saya jelaskan bahwa Garut Kaca ini kita boleh bilang ini Superman yang Indonesia. Bahkan kalau misalkan Superman itu di Amerika oleh DC Comics mungkin baru muncul di tahun 1920-an ya. Tapi Garut Kaca sudah ada sejak zaman kerajaan, mungkin bahkan sejak zaman Majapahit tahun 1300 itu sudah ada pagelaran wayang kulit Mahabharata. Dan Garut Kaca, seperti yang kita tahu, bisa terbang, seperti Superman bisa terbang, kemudian punya otot kawat balung besi, sama seperti Superman itu disebutnya Man of Steel, kalau Garut Kaca juga kuat ya, tulang besi. Dan juga memiliki lebih dari Superman, sebenarnya Garut Kaca punya elemen thunder atau listrik seperti yang ditampilkan di sini. Kemudian dari situ karakter wayang Nusantara Garut Kaca ini lebih luas lagi dikenal, bahkan nggak cuma di Indonesia, karena game tersebut bisa dimainkan secara global. Artinya pemain game dari luar negeri bisa kenal karakter Garut Kaca versi Indonesia. Yang uniknya, yang tadi saya sempat mention, ketika orang India nih, kita kembali lagi ya ke India, ketika orang India melihat karakter ini mereka nggak kenal. Mereka tahu Garut Kaca, tapi Garut Kaca versi mereka berbeda. Yang tahu karakter Garut Kaca seperti ini adalah ciri khasnya dari Indonesia. Jadi Garut Kaca versi India berbeda. Kalau saya boleh nyombong dikit, Garut Kaca versi Indonesia jauh lebih keren. Karena versi Indianya, Garut Kaca itu raksasa, botak gitu ya. Sementara di Indonesia sudah ada lambang bintang di tengah, seperti lambang superhero gitu kan, dengan karakteristik dan cerita yang lebih unik, lebih dalam. Ini in-game-nya. Kemudian ini saya sedikit extend sedikit ya. Dari pengembangan komik tersebut, Garudayana dan Grand Legend Ramayana, saya mencoba bereksperimen. Ini karakter-karakter wayang yang saya bikin dari karakter superhero. Nah, seperti ini. Di mana sebenarnya ini project pribadi, boleh disebut fan art ya, yang saya bikin secara bebas dan saya buat
saya tayangkan di sosial media. Jadi sebenarnya nggak ada intensi apapun selain bereksperimen saja. Jadi memang gambar-gambar aja, kemudian di-share. Seperti ini Black Panther, Thanos, yang mana akhirnya dari beberapa proyek ilustrasi yang tadinya iseng, tiba-tiba suatu hari saya dikontak oleh Disney. Ketika itu mereka mau merilis film Avengers Infinity Wars. Nah, mereka mengontak untuk minta dibikinin versi wayang benerannya. Nah, dari situ saya mencoba yang aslinya cuma ilustrasi gambar saja. Saya coba mencari beberapa pembuat wayang, kemudian berkolaborasi untuk menciptakan bentuk wayang kulit aslinya seperti ini nih. Ada Doctor Strange, Iron Man. Ini pembuat wayangnya dari Solo. Kemudian pada saat launching dibuatkan acara Cindramata dari Indonesia berupa wayang kulit Avengers. Ini pada saat launchingnya film Avengers pada tahun 2018. Jadi melalui share karya dan proses berkarya saya seperti ini, saya berharap bahwa mulai dari kecintaan kita membuat sebuah gambar, mengeksplorasi dan melakukan research, baik itu produk budaya populer seperti komik klasik, dan juga kebudayaan yang khas dari Indonesia, ternyata memiliki nilai atau value yang luar biasa, baik bagi penggemar di dalam negeri yang mungkin saat ini mungkin sudah nggak kenal lagi cerita-cerita wayang Mahabharata dan seterusnya ya. Tapi menjadi menarik ketika ditampilkan dalam media populer, bisa melalui komik, game, ataupun animasi ya. Yang mana karakter-karakter tersebut mengalami perubahan yang disesuaikan dengan target audience dan juga peluang besar pada bisnis, yaitu tadi industri kreatif, plus ternyata bagi orang luar negeri, karakter-karakter khas Nusantara dan ceritanya itu sangat menarik. Karena seperti tadi kan, misalkan publik Jepang nggak pernah tahu kisah tentang wayang, tentang Gatot Kaca, dan tentang kisah-kisah Nusantara lainnya. Oke. Demikian. Terima kasih Mas Is. Luar biasa perjalanannya. Berarti kalau dilihat dari kisah perjalanannya Mas Is, budaya Indonesia punya kemampuan untuk mendobrak pasar internasional ya sebenarnya. Benar banget dan sudah dibuktikan ya. Oke. Dan yang penting tadi adalah mengeksplorasi kemampuan diri sendiri dan juga mengeksplorasi budaya Indonesia, serta jangan lupa satu hal lagi yang penting adalah melakukan riset. Ya, untuk teman-teman yang pengen jadi komikus, bisa belajar dari Mas Is bahwa harus ada riset, harus mengeksplorasi kebudayaan Indonesia, bukan hanya kebudayaan Indonesia, mungkin dari kebudayaan banyak hal, tapi tetap harus ada value dari bangsa kita sendiri yang bisa memperkaya cerita itu. Terima kasih Mas Is. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, sekali lagi saya mau ingetin teman-teman untuk yang ingin bertanya kepada 3 narasumber kami untuk bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat. 2 penanya yang terbaik akan mendapatkan voucher OVO sebesar Rp100.000. Ayo, jadi cepet-cepetan untuk tanya, mumpung bisa ketemu sama 3 orang luar biasa yang ada hari ini, dan kalian bisa belajar banyak, terutama yang mau jadi komikus, yang mau bikin podcast, dan yang terakhir nih adalah Mas Wijaya Nugroho, yang sangat terkenal dengan e-sport dan juga games online. Dan sebelum kita ke Mas Wijaya, untuk teman-teman di kolom chat sudah ada daftar hadir yang bisa kalian isi untuk mendapatkan sertifikat dari hari ini, dari pembicaraan kita hari ini. Jadi, luangkan waktu 3 menit saja untuk mengisi daftar hadirnya. Sekarang kita ke narasumber kita yang ketiga, Mas Wijaya Nugroho. Beliau adalah Business Development e-sport Manager dari Garena Indonesia. Nah, mungkin untuk awal-awal nih saya pengen tahu nih, Garena Indonesia itu apa ya? Mungkin banyak yang belum tahu, atau mungkin karena saya nggak main e-sport dan juga nggak main mobile games online mungkin ya, jadi nggak tahu gitu. Tapi buat teman-teman mungkin bisa dijelasin lebih dahulu Mas Wijaya.
Ya, selamat siang teman-teman. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, kalau Garena sendiri, kita kantor pusatnya sebenarnya di Singapura ya. Kita dari 2009 dan kita ada beberapa cabang di banyak negara ya, terutama di Southeast Asia gitu. Dan sekarang berkembang, nanti mungkin akan saya paparkan juga di materi untuk perkenalan lebih detailnya supaya teman-teman bisa ada gambaran sih. Oke. Dan Mas Wijaya sendiri ini adalah juga achievement-nya banyak banget. Ada Best Graduate di Faculty of Information Technology, pastinya kenal, dan juga mendapatkan scholarship akademik dari sport dan student exchange, dan juga Youngest National Basketball Coach. Basketball Coach juga loh, Mas. Oke. Mas Wijaya, boleh langsung share materinya 20 menit dari sekarang? Ya, mohon izin untuk share ya. Ya. Selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan kenal dulu. Tadi mungkin udah di-mention. Saya Wijaya Nugroho dari Garena Indonesia. Sejauh ini saya udah join di Garena dari 2015. Awal mulanya kita memang lagi berkembang, lagi getol-getolnya lah di baik itu dunia gaming dan e-sport sendiri. Kemudian kita kenalan sedikit, tadi mungkin sempat ditanya gitu, Garena itu siapa, segala macam. Nah, Garena sendiri itu awalnya memang kita dari games, dari 2009, yang kemudian di 2015, owner-owner kita ini dia bikin e-commerce ya, e-commerce dan fintech yang lain, sehingga di 2017 kita IPO di US, sehingga kita rebrand holdings kita menjadi namanya C Group gitu. Nah, C Group ini sekarang punya Garena, Shopee, dan juga Simani. Dulu namanya Garena Group gitu. Kalau Garena ini kan karena gaming banget, setelah kita expand ke e-commerce dan yang lainnya, owner kita memutuskan untuk rebranding menjadi C Group holdingnya. Nah, kita sendiri, especially untuk Garena sendiri, kita nggak cuman hanya gede di Indonesia, tapi juga di Southeast Asia, bahkan sekarang udah expand sampai ke Amerika Latin, kemudian Meksiko, India, di Taiwan juga, dan yang kebetulan yang paling baru kita expand juga di Timur Tengah gitu. Jadi semua games kita pasarin di hampir menjangkau di seluruh dunia ya, seperti itu. Nah, khususnya di Indonesia sendiri, kita memiliki banyak games dan juga banyak genre. Itu ada mau genre MOBA, mau genre Battle Royale, mau yang casual. Terus kemudian ada games baru juga yang akan kita launching di akhir bulan ini. Itu dari anime, manga Jepang juga ada. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin mengakomodir para user-user kita itu mau main genrenya apa aja, games apa aja itu ada gitu. Nah, yang menarik adalah kalau nantinya masuk, kenapa sih dari Garena berkaitan dengan tradisi lisan begitu kan? Kenapa sih harus di gaming segala macam? Nah, ini saya akan paparkan sedikit mengenai mungkin untuk teman-teman yang mungkin awam ya. Jadi biar lebih ngerti kenapa sih harus di gaming, kenapa sih harus melalui games online, e-sport dan sebagainya macamnya gitu. Nah, dari riset IPA Esports sendiri dari 2018, itu game sendiri, itu gaming itu berkembangnya sungguh luar biasa ya, pertumbuhannya segala macam, sampai kalau dari industri musik dan film, kalau digabungin pun dari ke tahun ke tahun itu nggak bisa ngalahin industri gaming gitu. Itu pertumbuhannya sungguh drastis luar biasa. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi viewership, itu luar biasa sekali. Turnamen e-sport juga, itu udah fantastis ya angkanya ya. Lebih dari 300 juta di tahun 2017, yang mana itu melebihi akumulatif numbers dari HBO, Netflix, ESPN, dan Hulu di 2017 gitu. Kemudian di tahun yang sama, itu ada event dari Intel itu mengalahkan NBA Finals, padahal NBA Finals itu cukup populer ya gitu. Jadi ini luar biasa sekali dari datanya. Nah, kemudian tim-tim sepak bola dan segala macamnya pun juga sekarang udah terjun nih ke dunia gaming, ke e-sports gitu kan. Itu yang bikin luar biasa gitu. Nah, kalau kita berbicara gaming sendiri, sebenarnya gaming ekosistem ini cakupannya cukup luas gitu. Nggak cuman hanya kami sebagai publisher atau developer games gitu kan, tapi juga sebenarnya
ekosistem ini sangatlah luas gitu. Jadi benar-benar, mungkin ada playersnya sebagai pemain, kemudian ada media, ada organizer-nya, ada government juga yang turut mensupport ekosistem ini, ada klubnya. Jadi sebenarnya itu sangatlah luas jadi ekosistem gaming ini. Nah, kemudian kita masuk setelah studi secara global segala macam. Nah, kita masuklah ke Indonesia sendiri. Menurut riset Newzoo dan Statista, dari tahun 2017 Indonesia itu punya gamers 43,7 juta dan Indonesia nomor 6 gitu. Nah, tapi di tahun 2019 itu angkanya naik cukup fantastis menjadi 52 juta gamer lebih, dan smartphone usernya pun juga 82 juta lebih, dan ini angka yang cukup luar biasa lah. Nah, salah satunya kenapa sih Garena pengen untuk mengembangkan budaya lokal, industri lokal. Jadi kalau flashback mengenai tadi sendiri, Garena kan cabangnya ini banyak gitu kan. Kita ada di beberapa negara dan kita masing-masing negara itu berkompetisi. Bagaimana sih kita berkompetisi dan juga kita promote negara kita masing-masing gitu. Jadi itu salah satu keunikannya gitu. Jadi itu yang menjadi ajang kita terus berkompetisi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, khususnya untuk e-sports, kita udah mulai dari 2015 yang pada saat itu memang belum ada gaungnya segala macam, dan akhirnya karena di negara-negara Garena yang lain kita emang udah lebih dulu, lebih mature, ya akhirnya kita bawa ke Indonesia gitu. Dari 2015 kita udah bikin acara yang cukup luar biasa gitu ya. Yang sampai pada tahun 2018 kita bikin acara di Bandung dengan stage-nya juga W itu sebenarnya dari Wiro Sableng sih, dari salah satu karakter lokal kita juga gitu. Nah, selain itu kita juga very strong di community, bahkan dari Aceh sampai Papua. Ini yang nanti di belakang akan menjadi salah satu riset kita juga gitu di games-games baru kita yang menghadirkan budaya dan konten lokal. Dari 2014 sebenarnya dari PC gaming gitu, dari zamannya FIFA Online di PC gaming, kita sebenarnya udah bikin hal-hal yang berbau-bau lokal gitu. Waktu itu kan karena sepak bola, kita waktu itu memasukkan Hendro Kartiko, Evan Dimas, tokoh-tokoh lokal ini ke dalam games gitu di 2014 gitu. Kemudian ada Pindad, senjata asli Indonesia, kita masukkan ke games Point Blank kala itu di tahun 2015. Kemudian ada Wiro Sableng dari games kita EOV. Kemudian ada ini requestannya teman-teman dari government sih sebenarnya, dari waktu itu karena kolaborasi kita bersama Piala Presiden. Jadi salah satunya teman-teman dari Istana juga request ada ini nih Kopassus nih, Angkatan Laut, Air dan juga Udara, yang memang bisa promoting, ini loh dari Army Indonesia ini cukuplah kuat gitu. Nah, yang terakhir kemarin untuk di awal tahun ini kita kolaborasi dengan Joe Taslim, salah satu karakter di in-game kita Free Fire yang cukup populer, so far udah trending juga dan dimainkan di 70 negara di dunia. Joe Taslim ini kalau kita memang tahu kan dia merupakan aktor yang memang udah internasional ya. Nah, dengan adanya Joe Taslim di gaming ini, dia semakin juga dikenal di seluruh dunia seperti itu. Nah, dari history inilah yang terus kami kembangkan menjadi games kita yang selanjutnya. Ini baru launching di pertengahan tahun ini, di bulan Juli. Nah, ini games casual yang menurut kita benar-benar cocok ya untuk kebudayaan lokal, history, dan nantinya juga bisa dimainkan di negara-negara lain gitu. Kita juga baru launching di Filipina juga gitu. Nah, untuk games Fantasy Town ini genrenya mungkin agak berbeda dengan yang awal tadi gitu. Kalau mungkin kita berawal dari e-sports gitu, dari gaming yang memang games-gamesnya dari e-sports, ada kompetisinya. Kalau ini benar-benar games casual, nggak ada e-sportsnya nih, yang benar-benar kayaknya semua orang bisa main gitu. Kalau yang e-sports kan mungkin nggak semua orang bisa main ya, karena ini tipenya Battle Royale nih, tembak-tembakan, yang ini tipenya MOBA gitu kan. Nah, kalau ini gamesnya lebih mudah, semua orang bisa main, dan disinilah kami memasukkan karakter-karakter lokal segala macam dan pengetahuan yang memang
bisa mengedukasi masyarakat itu bagaimana sih rasa cinta terhadap budaya Indonesia seperti itu. Nah, di games ini dari karakternya sendiri kita ada Roro Kidul, ada Itung Kabayan, ada Radu dan juga Garuda sendiri di games ini gitu. Jadi kita tahu Roro Kidul sangat terkenal ya dari pantai pesisir selatan Pulau Jawa, kemudian Itung dan Kabayan dari Jawa Barat gitu kan. Itungnya ini sebagai istrinya, Radu ini kita terinspirasi dari tokoh Madura ya gitu. Jadi para pecinta sate Madura segala macam kurang lebih tahulah Radu ini seperti apa. Garuda tentunya dari Indonesia sendiri gitu. Nah, ini kurang lebih cuplikannya. Ya, itu merupakan cuplikan games dari Fantasy-Town ini. Fantasy-Town merupakan games farming simulator dan juga kita bisa bangun kota ya. Di sini bangun kota, kita bisa bercocok tanam segala macam. Nah, disinilah terdiri bangunan lokal, karakter lokal, histori-histori yang kita bawa full di games ini gitu. Dan ini baru launching kemarin di bulan Juli, dan di akhir bulan lalu kita udah launching juga di Filipina, yang nantinya kita akan terus nambah negara di Garena-Garena negara yang ada Garena lainnya juga gitu. Nah, tentunya ini yang menginspirasi kami untuk terus mengembangkan budaya lokal, rasa cinta terhadap tanah air yang memang mungkin kalau bagi millennials, orang-orang mungkin yang masa sekarang itu mungkin agak terlupakan gitu kan. Ada orang tahu nih pernah pergi misalnya ke Borobudur, ke Monas, tapi sebenarnya dia nggak ngerti nih historinya seperti apa. Terus sebenarnya tahu Monas, tapi Monas itu apa, dia itu nggak ngerti gitu. Kemudian Lawang Sewu, Lawang Sewu itu yang ada di Semarang ya. Nah itu Lawang Sewu itu apa sih? Nah itu orang-orang nggak tahu. Nah inilah yang ibaratnya kita masukkan ke games, kita bikin games yang mana mereka bisa bermain sambil belajar gitu. Mereka teredukasi, mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan knowledge, yang mana mereka juga selain fun, tapi mereka juga ada sisi positifnya knowledge yang mereka dapatkan gitu. Bahkan kita masukin rumah adat Papua juga, Honai gitu kan. Jadi ini memang cukup beragam sih yang kita masukin, memang benar-benar dari Sumatera sampai ke Papua ini ada semua nih di sini gitu. Nah, yang terakhir pun di sini kita juga ada yang namanya Fantasipedia gitu. Nah, tadi kalau dilihat dari smartphone user segala macam yang cukup besar ya di Indonesia sendiri dan juga dunia. Nah, karena dunianya digital, nggak cuman hanya di games, nggak cuman hanya di sosial media, di website. Nah, itu semua yang kita integrasikan kontennya gitu. Jadi di sosial media kita juga kita bikin tahukah kamu begitu kan, misalnya Fantasipedia, Monas ini historinya seperti apa, sejarahnya apa gitu kan, Rumah Gadang itu dari mana, seperti apa gitu, kemudian Itung dan Kabayan ini itu siapa sih gitu. Nah itu yang konten-konten ini yang kita selaraskan dari sosial media, games dan juga website yang kita bikin gitu. Jadi sehingga para pecinta games ini ngerti gitu, mau orang yang mungkin nggak main gamesnya pun di sosmed begitu ngeliat ngerti, ini gamesnya ini, isinya ini, ada Monas, ada Rumah Gadang dan lain-lain gitu. Kemudian yang orang misalnya nemu nih di website segala macam juga bisa lihat gitu. Jadi kita merangkul dan kita mencoba mengakomodir semua masyarakat, nggak hanya yang main gamesnya juga, tapi masyarakat luas gitu, untuk mengedukasi dan kita bisa bareng-bareng bermain sambil belajar untuk terus mengembangkan budaya dan cerita Indonesia ini sendiri sih gitu. Jadi harapannya memang
kita dari Garena sendiri kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara untuk terus promote karakter-karakter lokal, kemudian hal-hal lokal yang memang kita bisa bawa ke internasional gitu ya, baik dari sisi mungkin artis lokal, budaya lokal, konten lokalnya segala macam itu yang terus kita angkat ke internasional sih gitu, sampai terutama games ini juga dimainkan di banyak negara. Kita juga udah hadir di 70 negara, sehingga orang-orang pun harapannya lebih mengenal Indonesia, lebih tahu, lebih promoting gitu. Kemarin juga waktu launching game ini, kami bersama government juga dari Kemenparekraf, mereka sangat tertarik ya, karena salah satunya mereka bisa promoting pariwisata juga nih, dari sisi kontennya, selain dari ekonomi kreatif gitu. Nah, kita juga berharap sehingga nanti next-nya kita juga bisa memberikan dampak yang positif lah untuk masyarakat di Indonesia dan juga dunia gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk dari Garena sendiri. Ya. Terima kasih Mas Wijaya. Ini kalau saya lihat Fantasipedia ini kayak Taman Mini Indonesia Indah dalam game ya Mas ya. Iya. Semuanya ada di situ. Betul. Terus kemudian juga dilengkapi dengan pengetahuan di balik dari sebuah bangunan itu ya. Dasar kayak Taman Mini, Mas. Betul. Jadi kita memang menyesuaikan games-games mana yang memang kita bisa adjust gitu kan, karena kita gamesnya banyak, genrenya cukup banyak, kita terus expand. Nah, games mana yang bisa kita masukin konten lokal, budaya lokal, artis lokal, itu kita terus selipin tuh dari dulu gitu. Apa yang bisa masuk dari Indonesia pasti kita masukin gitu. Kita pengen ya Indonesia ini semakin dikenal di kancah internasional dan semakin diakui di internasional lah, seperti itu. Jadi dimanapun ada kesempatan pasti kita langsung masukin, langsung kita selipin di sana gitu, di apapun gamesnya dari kita sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Wijaya. Buat teman-teman, sekali lagi saya ingetin untuk mengisi link daftar hadir yang sudah ada di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat dari acara hari ini. Dan juga masih diizinkan untuk bertanya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya kepada 3 narasumber kita tadi, dari sisi komikus, dari sisi musikus, dan podcast, terus kemudian dari Garena dan Fantasi tahun tadi, boleh langsung bertanya di kolom chat. Ingat, ada 2 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher dari kami senilai Rp100.000. Dan jangan lupa juga untuk follow IG iconicculture.id ya, untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan Iconic Culture dan juga event-event lainnya yang akan ada hadir sepanjang bulan ini sampai dengan nanti tanggal 10 hingga 13 November. Dan untuk besok, sembari menunggu pertanyaan, untuk besok tanggal 4 Oktober 2020 akan ada Instagram Live di iconicculture.id yang ingin tahu tentang konten budaya dan alam. Ada Mas Aka Rifku Maula yang merupakan founder dari Explore Majalengka. Nah, untuk teman-teman yang pengen eksis, terus pengen bikin konten tentang jalan-jalan, pengen bikin konten tentang budaya Indonesia, jangan lupa untuk menyaksikan Instagram Live-nya pukul 4 sore. Dan kemudian juga di hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 akan ada Zoom meeting juga dari pukul 10 pagi sama seperti hari ini hingga pukul 12 siang. Ada pemuda penggerak desa dengan 3 orang narasumber yang pastinya sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Anda bisa belajar bagaimana para milenial menggerakkan desa mereka dan bisa ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan orang-orang yang ada di kawasan rumah Anda. Oke, dan kita akan langsung ke pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan di sini, saya akan coba bacakan pertanyaannya. Oke, sebentar. Oke, kita akan coba bertanya. Saya harus sabar ya, ini saya harus nanya dari atas nih. Oke, Oke, untuk Mas Is dari Ahmad Rizky Fadilah,
Mas Is, apakah potensi komik asal Indonesia bisa bersaing dengan manga di kancah internasional? Kalau bisa, apa yang menjadi selling point dari komik Indonesia? Atau jika kesulitan untuk bisa menembus pasar internasional tersebut, menurut Mas, apa yang menjadi kesulitannya? Silakan, Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita bicara tentang potensi untuk bersaing, mungkin akan ada beberapa layer ya, atau beberapa poin. Tapi yang bisa saya paparkan adalah ada beberapa lomba-lomba atau kompetisi komik atau manga yang secara global ya. Dan selama beberapa tahun sudah banyak karya-karya dari Indonesia, dari rekan-rekan saya, teman-teman saya yang bikin komik, itu menjadi juara, menjadi pemenang. Artinya apa? Artinya dari sisi kualitas, dari sisi kemampuan, bisa untuk menang, bahkan bersaing dengan komikus yang dari Jepang yang ikut kompetisi tersebut secara global bahkan ya. Tapi ketika kita bicara persaingan atau istilahnya dalam tahapan penerbitan, mungkin itu hal yang berbeda. Karena misalkan nih, industri komik Jepang, manga, itu sudah established sejak tahun 50-an. Dan hingga hari ini, itu mereka secara konsisten terus melakukannya. Sementara di Indonesia, tahun 60-70 itu kita mengalami masa kemasan komik Indonesia. Tapi pada era tahun 90 hingga 2000-an, industri komik Indonesia boleh dibilang meredup ya. Meredup, indikasinya adalah jumlah cetakan itu sedikit, jumlah komik yang terbit sedikit, jumlah yang mau jadi komikus itu lebih sedikit lagi. Jadi kalau dari sisi kemampuan bisa, tapi dari sisi penerbitan atau industri itu butuh upaya yang boleh saya bilang upaya ekstra, baik dari nggak cuma dari komikusnya, tapi juga dari penerbit, bahkan dalam hal ini butuh dari pemerintah juga sebenarnya, karena ada hal-hal yang misalkan seperti regulasi, kemudian support untuk karya lokal dan seterusnya. Itu kalau dari Korea ataupun dari Jepang itu memang dari berbagai macam lini itu mereka bersama-sama bergerak bersama. Cuman yang kalau saya lihat di Indonesia, kita masih bergerak menuju ke sana. Kita baru mulai di awal 2000-an, itu industri komik Indonesia yang modern ya. Dan masih sporadis, ada beberapa penerbit komik, kemudian ada yang berhenti, tapi ada juga yang masih terus berlanjut. Sebagai contohnya, Bumi Langit sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 2003, tapi belum eksis. Baru eksis atau baru mulai menerbitkan karya baru pada 2018. Jadi masih sangat muda dan potensinya begitu luas. Jadi kalau kita bicara komik ya, tadi satu hal adalah kemampuan berkarya. Berkarya ini adalah menggambar dan membuat cerita. Di luar itu ada yang namanya infrastruktur atau sistem industrinya. Nah, dari sisi yang itu yang perlu kita bangun lebih keras lagi. Oke. Terima kasih Mas Is. Mungkin ini juga ada dari pemerintahan yang melihat acara ini, mungkin bisa dibantu para komikus-komikus Indonesia untuk bisa maju ke kancah internasional, ya. Dan pertanyaan selanjutnya ini untuk Mas Budi dari Happy Kids. Mas Budi, ini anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial ini kan senangnya nonton YouTube ya. Bahkan kalau dilihat followers YouTube-nya seseorang itu bisa sampai 2 juta, 3 juta, 50 juta gitu. Nah, ada rencana nggak podcast ini kemudian dimasukkan ke YouTube atau gimana, Mas? Jadi podcast kita di awal minggu ini udah masuk semua di YouTube, jadi teman-teman bisa free nonton lebih gampang. Happy Kids Project kita udah ada di YouTube semua, gitu sekarang. Oke, jadi udah dijawab ya, bisa ditonton di YouTube-nya. Mungkin akunnya apa, Mas? Happy Kids tetap? Happy Kids Project. Oh, Happy Kids Project. Jadi buat yang pengen nonton, yang nggak suka dengerin ini, tetap harus ada visualnya, bisa langsung mampir ke YouTube-nya ya. Oke, thank you Mas Budi. Dan sekarang kita ke Garena. Mas Wijaya, apa motivasi untuk generasi milenial yang ingin mengangkat budaya Indonesia ke kancah internasional? Ya, tentunya kalau kita lihat ya, kalau kita sendiri sebagai warga negara Indonesia itu pasti
yang cukup luar biasa. Kalau kita kan tahu nih, misalnya dari sisi sports dulu gitu kan, kalau Indonesia saat ibaratnya bisa mempersatukan dan bikin gemeter itu kan, misalnya dari sports Indonesia sepak bola nih juara gitu kan, itu kan pendukungnya segala macam, itu misalnya juara SEA Games atau apa, itu kan gemeter, bikin merinding gitu kan. Nah, salah satunya di era digital sekarang yang bentuk lain dari hal tersebut adalah ya kita sebenarnya bisa banyak yang kita bikin di di era digital sekarang yang ibaratnya sisi lain dari hal-hal tersebut gitu. Sebenarnya kita bisa bikin bangga, kita bisa bikin merinding di kancah internasional, nggak cuman hanya secara physically, misalnya sepak bola itu tadi gitu, tapi juga di konten digital. Itu yang kita bisa bawa ke kancah internasional. Terus bagaimana terus mengembangkan bangsa Indonesia ini baik dari sisi budaya, konten lokal, dan hal-hal lokal yang kita bisa angkat ke internasional gitu. Dan ini bisa berdampak banget bagi Indonesia dan juga negara lain gitu. Itu mungkin kalau dari sisi kebudayaan ya itu tadi, orang-orang pasti bakal tahu, oh ini dari mana, asalnya seperti apa, misalnya melalui games tersebut yang dimainkan nggak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia seperti itu. Nah itu yang bisa menjadi motivasi ya, sehingga kita terus bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara sih, seperti itu. Oke. Thank you Mas Wijaya. Dan untuk teman-teman yang ikut hadir di acara hari ini, akan di kolom chat sudah ada link untuk evaluasi di hari ini. Jadi teman-teman bisa diisi supaya kami juga tahu yang teman-teman butuhkan itu seperti apa, inginnya seperti apa, dan lebih lanjut lagi evaluasi ini akan membantu teman-teman untuk memberikan informasi dan edukasi yang baik tentang budaya Indonesia. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan lainnya. Ini pertanyaannya panjang, jadi harus saya bacain dari Salamatul Hifdiyah kepada semuanya, tapi ini kayaknya langsungnya ke Mas Is ya, kalau nggak salah. Oke. Halo Kak, nama saya Salamatul Hifdiyah. Dia kemarin lolos urutan ketiga regional Yogyakarta 2 untuk Kemah Budaya Kaum Muda Kemdikbud 2020 dengan aplikasi Aksawa Games yang mengangkat budaya Nusantara sub bahasa yaitu aksara Jawa. Dia ingin bertanya kepada Mas Is bagaimana agar games Aksawa ini bisa dikembangkan dan benar-benar direalisasikan karena dananya cukup gede, cukup besar. Apakah saya harus cari investor atau bagaimana ya Kak? Gitu. Dan karena si penanya tidak ingin bahwa games ini hanya sebagai gagasan di atas kertas, tapi juga mampu berkontribusi terhadap pemajuan kebudayaan Indonesia. Dan dia juga bertanya untuk ketiganya, kira-kira dikasih tips Kak supaya tetap bisa melaju dengan kreativitas dan tidak membosankan karya-karyanya. Mungkin dari Mas Is dulu, terus kemudian bisa lanjut ke Mas Budi dan juga Mas Wijaya. Oke, baik. Saya meminjam sedikit ya, tadi istilah dari Kak Budi. Untuk menghasilkan karya ada harga yang dibayar ya Kak Budi ya tadi. Sama seperti setiap pengkarya lainnya. Bahkan saya membuat komik. Membuat komik itu istilahnya hanya menggambar. Tapi ketika membuat komik ternyata nggak cuma menggambar. Kita harus melakukan research, kita harus menajamkan kemampuan atau latihan teknik menggambar, baik itu anatomi, setting, dan seterusnya, memahami kerangka karya kita tersebut, baik itu nanti komik, musik, game bahkan ya, bisa dinikmati oleh user. Itu kita bakal butuh next step lagi, nggak cuma berkarya, yaitu kita memahami pasar atau industrinya itu sendiri. Misalkan nih di komik ya yang saya kuasain, saya mencari tahu, saya melakukan research, saya belajar lagi, mulai dari awal saya melakukan yang namanya self-publish. Misalkan di komik ada yang setelah karya kita ini jadi, kita harus ngapain? Kita harus ke penerbit, kita mengajukan karya kita, membuat proposal. Bagaimana cara membuat proposal, kita harus pelajarin. Bagaimana cara membuat surat penawaran, kita harus belajar.
Atau dari tadi misalkan penerbit, apakah penerbit A, penerbit B, penerbit C bisa saja beda-beda semua. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana menembus ke penerbit luar. Kita bisa pelajarin lagi, kita belajar lagi bagaimana caranya melakukan kontak dan mengirimkan portfolio. Atau kita melakukan yang namanya self-publish. Dalam komik, self-publish itu artinya seorang pengkarya komikus menciptakan kemudian menerbitkan sendiri. Dalam hal ini, kalau menerbitkan sendiri ada beberapa macam lagi nih, banyak sekali ya. Ada yang misalkan diterbitkan secara mandiri melalui sosial media, melalui platform digital, ataupun memang melalui buku cetak. Buku cetak bisa melalui ISBN, International Series Book Number, kita bisa mendaftarkan dan mendapatkannya di Perpusnas. Tentu saja ada beberapa stepnya. Kita bisa mengajukan terlebih dahulu membentengin karya kita juga dengan yang namanya hak cipta. Kita bisa mengajukan ke Kemenkumham supaya karya kita terlindungi, walaupun belum kita sebarluaskan. Tapi ketika kita memiliki visi yang jauh, misalkan mau bikin game, mau dikembangkan, kita bisa lindungin terlebih dahulu. Kita pelajarin lagi undang-undang hak cipta itu seperti apa. Apakah harus didaftarkan dalam berapa kategori, dan seterusnya kita bisa belajar. Dan semua itu bisa dipelajarin melalui internet, asalkan kita paham terlebih dahulu peta tujuan kita. Sebenarnya yang membatasi kita dari ilmu hanyalah, kalau dalam hal internet ya, itu adalah kata kunci. Kita mau mulai dari mana? Ngetik di Google-nya. Dari situ, dari satu kata kunci, berkembang lagi, berantai seterusnya, hingga bahkan kalau mau sampai ke dalam detailnya, itu semuanya ada dan bisa dipelajari. Jadi terbuka, dan kemudian mengkerucut pada pertanyaan game ya. Saya tidak memiliki kapasitas dalam industri game. Mungkin bisa ke rekan Kak Wijaya nantinya. Jadi misalkan gimana sih kalau ada game indie mau mengembangkan. Saya memang punya kenalan teman-teman yang kreator game yang berangkat dari indie. Contohnya dari Mojiken Studio dari Surabaya. Mereka komunitas dan grup kelompok yang membuat game-game secara indie. Mereka idealis, karya-karyanya bagus banget. Hingga akhirnya mereka bekerja sama dengan publisher, dalam hal ini namanya publisher game, yang pada akhirnya membawa mereka menjuarai berbagai macam kompetisi game, dan yang terakhir mereka mendapatkan best game dari Tokyo Game Show. Jadi luar biasa sekali. Saya rasa dari saya itu yang bisa saya paparkan. Oke. Itu tadi dari Mas Is. Kalau meminjam salah satu tagline-nya sebuah produk, selalu ada jalan. Jadi dicoba aja dulu semuanya ya. Untuk mungkin Mas Budi dan Mas Wijaya, ada yang mau menambahkan saran untuk teman kita ini? Mas Budi mungkin? Oke. Kalau aku punya prinsip, good is the enemy of great. Jadi kalau teman-teman merasa cukup, nah itu akan jadi penghalang terbesar untuk lebih maju. Misalnya, waktu dulu saya ngerjain musik buat film layar lebar, terus kemudian ketika orang mulai bikin podcast, orang pikir, bikin podcast kan kita cuma ngobrol aja, podcast kan dari handphone aja. Oh, ternyata enggak. Kita bawa semua musik yang di film, kita bawa sedikit mungkin ke dunia podcast, sehingga podcast jadi berkembang gitu. Jadi ketika, kalau misalnya teman-teman lagi mau masuk ke dunianya, merasa patah semangat, cari lagi ide-ide lain, cari lagi hal-hal yang mungkin nggak pernah terpikirkan orang untuk masuk gitu. Yang kayak Mas Is bawa Gatot Kaca tiba-tiba masuk di berbagai macam platform kan, wow sebenarnya gitu, nggak pernah kepikiran kan Gatot Kaca. Maksudnya terus push diri kita untuk di limit kita supaya kita tahu kita tuh bisa lebih lagi gitu. Karena saya percaya sih potensi kita tuh kalau kita asah, kita pertajam terus tuh bisa naik level yang lebih baik. Dari aku sih itu aja. Oke, Mas Wijaya mungkin mau menambahi saran? Ya, kalau dari saya sendiri mungkin untuk sekarang mungkin teman-teman jangan mudah menyerah gitu kan, terus terutama kalau saya lihat dari background peserta kan juga macam-macam, karena sekarang kan eranya digital gitu, jadi teman-teman mau belajar dari internet semua itu ada gitu. Nah itu yang benar-benar satu dulu, intinya niat dulu sih. Kalau ada niat ya pasti kerja keras, kerja cerdas itu pasti nantinya bisa semua sih gitu. Tinggal niatnya dulu sih yang paling penting, karena kalau niatnya nggak ada itu yang susah sih gitu. Barulah nanti masuk ke hal-hal tahap-tahap lebih lanjut. Kita harus critical thinking, kita kreatif, mana sih yang bisa jadi pengembangan lebih lanjut gitu. Karena Indonesia ini
sangat potensial, sungguh luar biasa ya Indonesia ini, dan kita harusnya bisa sangat ditakuti di dunia sih, seperti itu. Oke, jadi untuk Salamatul Hifdiah, jangan menyerah. Selalu ada jalan, coba lagi, coba lagi. Kalau banyak orang bilang kalau emang udah jadi passionnya, apapun akan diterobos untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Saya menunggu Salamatul Hifdiah dan games-nya untuk bisa ada dan berbagi bersama dengan teman-teman yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk ketiga narasumber kami dari Ricky Dita, yang menanyakan mengenai tantangan terbesar yang harus dihadapi pada saat membuka Happy Kids, terus kemudian membuat komik, dan memperkenalkan e-sport dan juga games online, serta bagaimana cara mengatasinya. Siapa duluan yang mau? Mas Wijaya mungkin? Atau Mas Budi? Ya, kalau dari saya sendiri, dari gaming dan e-sport ya, mungkin kalau di Indonesia ini agak berbeda dengan mungkin masyarakat negara lain gitu ya. Kalau di kita ini masih gaming dan e-sports ini masih awam, dan mungkin sebagian orang masih menganggap hal yang tabu gitu loh. Gaming ini apa, masih banyak lah sisi negatifnya. Nah itu kenapa makanya sejak 2012 kami berdiri di Indonesia, entity di Indonesia, itu salah satu visi misi kami untuk bagaimana kita merubah pandangan-pandangan yang negatif ini menjadi lebih positif, bagaimana kita menghadirkan hal-hal yang lebih positif gitu. Karena sebenarnya gaming dan e-sports ini banyak kok hal-hal positifnya yang mungkin orang itu belum tahu aja gitu. Yang orang mungkin tadinya menganggap hal gaming dan e-sports ini tabu, awam, akhirnya kita bisa lebih ngerti nih, ternyata banyak hal positifnya. Nah itulah yang visi misi kita yang terus kita kembangkan dari tahun ke tahun, baik dari sisi gaming dan e-sports. Makanya kita terus memberikan dorongan untuk konten-konten lokal sampai ke kancah internasional. Kita mengedukasi untuk para players kita gitu. Selain itu dari sisi e-sports kita juga ada program yang mana kalau mau berkompetisi di e-sports khusus pelajar itu harus punya syarat nilai raport akademik yang harus dicapai dulu. Terus kemudian kalau pemenangnya nanti akan mendapatkan beasiswa. Jadi balance antara hobi dan juga akademiknya gitu. Jadi sebenarnya banyak kok dari sisi positif yang kita bisa bawa gitu. Tapi tantangannya ya itu tadi, pandangan persepsi yang masih stigma-stigma negatif yang harus bersama-sama kita rubah gitu. Kita manfaatkan dan gali terus sisi positifnya, itu sebenarnya banyak banget itu sih. Oke, terima kasih Mas Wijaya. Kalau Mas Budi, tantangan terbesar dalam mengembangkan podcast Happy Kids apa? Tantangan terbesarnya biasanya itu konsisten, karena ketika mereka udah bikin banyak, terus mereka tidak bisa monetize, mereka bilang, oh udahlah capek, karena bikinnya kan capek gitu. Ketika kalau apalagi kita berkarya di dunia digital, kadang-kadang tuh berkarya terus tapi kok nggak pernah monetize gitu. Menurut kita kalau ada teman-teman yang mikir, aduh kok kita nggak monetize ya, ada dua hal menurut saya. Yang pertama, mungkin salah jual produknya, salah dia nggak menyasar target pasar yang dijual. Yang kedua, memang produknya belum pantas buat dijual. Jadi ketika misalnya di launch beberapa, 1 kali, 2 kali, coba dicek deh. Maksudnya jangan ketika misalnya merasa jelek terus nggak berbenah dan akhirnya pindah jalur lagi, karena kadang-kadang kita tuh seringkali nggak ngaca sama diri kita sendiri gitu. Kita kurangnya apa sih? Kita cuma lihat kok yang lain monetize gue nggak gitu, kadang-kadang gitu. Jadi buat teman-teman ketika bikin 1 kali 2 kali konsisten terus di review. Ketika kita nggak naik pendengarnya, ketika kita nggak bisa dapat tempat-tempat lain atau apa, coba dicek. Mungkin nggak ada yang salah dengan produk kita atau kita salah target market. Menurut aku sih gitu. Oke, jangan patah semangat. Jadi sekali bikin konten, terus bikin lagi gitu ya. Kalau Mas Is, tantangan terbesarnya di dunia komik Indonesia, selain mungkin industri komiknya yang belum banyak dikenal gitu, apalagi Mas? Ya, mungkin saya mundur sedikit. Kalau tadi sudah banyak bicara tentang industri, ya kan, lebih ke arah individu dan ketika bagaimana memulainya. Dalam hal ini misalkan kita bicara tentang di pekerjaan di industri kreatif ya, ilustrator atau komikus. Bahkan ketika kita belum mulai, seringkali mungkin ada di antara teman-teman juga ya, yang mendapat pembatasan mungkin dari keluarga atau dari orang tua. Jadi misalkan
banyak ya cerita, entah itu dari orang tua atau mungkin bahkan maaf dari guru, yang mana mungkin mereka belum cukup paham tentang peluang atau potensi dari industri kreatif. Karena memang dalam hal ilustrasi dan komik, ada sebuah masa atau jeda, tadi saya sebutkan tahun 90 hingga 2000-an, itu komik Indonesia nggak kelihatan. Ada, tapi nggak kelihatan di pasar, kelihatan gaungnya. Jadi bagi guru ataupun bagi orang tua, mereka berusaha melindungi murid atau tadi anaknya. Mereka berusaha, jangan ke situ, karena mereka melihat memang nggak ada pekerjaannya di sana, nggak ada lapangannya. Tapi mungkin secara bagaimana mengatasi hal tersebut bagi si anak ataupun bagi si murid biasanya cuma diam, karena memang nggak tahu harus ngomong apa. Nah, dari sini lebih baik keduanya itu memiliki pemahaman, baik itu dari sang anak yang mau memulai atau juga dari orang tuanya, di mana bisa dipaparkan bahwa ada fakta-fakta pekerjaan tersebut itu bisa menghasilkan. Bahwa ada di era sekarang, apalagi di era digital, peluang-peluang tersebut menjadi sangat terbuka. Tidak ada lagi bahkan sekat-sekat, misalkan dulu nih, kalau mau nerbitin komik, kita harus ke penerbit. Penerbitnya di mana? Di Jakarta. Kalau misalkan dari daerah, sulit banget. Dulu saya dari Surabaya, untuk nerbitin karya saya harus naik kereta dulu nih ke Jakarta, ke kantor penerbit. Tapi ketika sudah ada era internet, digital, semua ada dalam genggaman tangan kita, semuanya bisa dilakukan bahkan dari ruang kerja atau dari meja kerja. Kita bisa mengajukan proposal tadi, submisi karya, ataupun kita bisa menerbitkan karya sendiri. Jadi hal-hal tersebut, komunikasi antara pengkarya atau dalam hal ini anak yang akan mulai untuk berkarya, berkomunikasi dan juga kepada pihak dari guru ataupun dari orang tua yang perlu untuk membuka wawasan tentang industri kreatif yang potensinya makin lama makin luas. Oke. Thank you, Mas Is. Mungkin kalau bisa dijadikan satu adalah bahwa saat ini yang masih menjadi tantangan adalah tentang persepsi dan cara pandang bahwa industri kreatif itu bisa menghasilkan ya, bahwa industri kreatif itu tidak hanya menghasilkan tapi juga bisa mengangkat budaya bangsa dan juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Untuk teman-teman ilustrator, untuk teman-teman yang bekerja di industri kreatif dan juga e-sport dan games online, ini adalah salah satu tantangan, tapi kita belajar dari 3 narasumber kita tadi bahwa masih ada celah untuk bisa memanfaatkan semuanya ini, pasti ada jalan dan jangan menyerah. Gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke 2 pertanyaan terakhir, untuk teman-teman saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah tersedia di kolom chat, serta jangan lupa juga menyertakan atau mengisi dari evaluasi untuk untuk Zoom meeting kita di hari ini supaya kami bisa terus memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Pertanyaan selanjutnya untuk Happy Kids, untuk Mas Budi. Dalam pembuatan sebuah episode podcast, apakah Mas Budi berkonsultasi dengan budayawan? Karena sejumlah acara di Disney juga mereka berkoordinasi atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan budaya di negara tersebut, gitu, Mas. Oke, jadi untuk season 4 kita ini, kita berkolaborasi dengan penulis langsung dari daerahnya, yang tulisannya, cerita tersebut udah diterbitkan oleh Kemendikbud. Jadi ceritanya udah disadur, udah dipastikan, dan kita akhirnya ambil dari situ. Karena kita tahu bahwa cerita turun-temurun itu kan kadang-kadang suka bervariasi gitu. Waktu kita bawa soal Malin Kundang pun ada beberapa versi sebetulnya. Saya tanya orang Padang, sudah ngobrol, enggak, sebenarnya di Padang tuh bukan itu yang sebenarnya. Saya tuh biasanya kaget juga ketika kita ngobrol. Jadi akhirnya kita sangat hati-hati dengan risetnya, kemudian pihak Kementerian Kemendikbud pun sudah punya data source yang cukup rapi sebetulnya. Kalau teman-teman mau nyari lebih lanjut tentang cerita yang detail, tentang cerita rakyat, banyak banget mereka dan free sebetulnya. Jadi kita kerjasama sama Kemendikbud dan penulis asli dari daerahnya. Untuk itu. Oke. Sudah berkonsultasi dengan budayawan ya, Mas?
karena risetnya benar-benar harus difokuskan dan harus benar gitu risetnya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber. Saat ini dari Cynthia pertanyaannya, kepikiran nggak untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak museum? Karena saat ini anak muda di Indonesia ini cukup susah disuruh datang ke museum gitu ya. Kalau mungkin di luar negeri, museum itu sampai antrinya panjang banget gitu. Tapi di Indonesia justru anak mudanya males ke museum. Mungkin sudah pernah terpikirkan untuk berkolaborasi atau mungkin memamerkan karyanya di museum dan segala macamnya, Mas? Mas Is dulu mungkin? Ya, kalau dari sisi komik ya, bagi saya sendiri sangat tertarik, misalkan nih, dalam komik Garudayana itu saya memberikan beragam trivia. Jadi misalkan di antara jeda chapter, dan jeda chapter cerita ya, itu saya berikan trivia, terutama trivia tentang fakta-fakta, misalkan menampilkan foto wayang versi aslinya seperti apa. Kemudian tujuannya untuk mengedukasi bahwa karya yang dihasilkan itu memang fiksi, tapi fiksi yang berangkat dari sesuatu yang ada. Dalam hal ini misalkan alangkah baiknya seandainya bisa berkolaborasi dengan museum, baik itu nanti disesuaikan genre ataupun materi yang ada di museum tersebut, misalkan terutama ya yang kaitannya dengan sejarah. Jadi sama-sama bisa saling menguntungkan dan menurut saya itu ide yang menarik. Oke. Mas Budi, Mas Wijaya? Oke, jadi tentu aja sangat menarik karena sekarang kita sedang menggarap konten terbaru yaitu sejarah peradaban Indonesia. Ini saya ngomong dulu di sini sounding, jadi kita lagi nyiapin untuk bahas sejarah dari awal pertama kali 3 miliar tahun yang lalu sampai Indonesia merdeka. Jadi mungkin kita butuh banyak resources, mungkin kita bisa kerja bareng untuk bisa bikin sejarah jadi menarik, nggak hanya patung-patung, tapi secara audio, secara cerita, itu jadi sangat menarik. Dari saya sih itu. Oke, Mas Wijaya? Ya, kalau dari kita mungkin yang mendekati itu ya, Kota Tua, Lawang Sewu gitu kan. Tapi memang kita belum ada interaksi langsung ya. Justru kita ya promosiin mereka aja sih gitu. Depan memang kita ada rencana juga, misalnya ada museum-museum yang lain seperti mungkin Museum Fathahillah atau yang lain. Nah, itu sangat possible sih. Kita memang selalu expand ke sana. Ya. Oke, jadi terbuka kemungkinan semuanya ya untuk berkolaborasi dengan museum dan membuat museum kembali diminati oleh generasi milenial. Yang terakhir sekali nih, apa pesan untuk para 3 narasumber ini untuk teman-teman yang baru mau mulai karirnya? Mungkin yang baru mau mulai podcast, tapi takut, kemudian baru mau mulai menggambar, cuman sama mama, papa mungkin nggak boleh gambar banyak-banyak, atau mungkin buat Mas Wijaya yang pengen menjadi pemenang e-sport tapi harus sekolah gitu. Mungkin dari Mas Budi duluan, pesannya untuk generasi milenial ini seperti apa? Seperti kata salah satu e-commerce, mulai aja dulu. Karena kalau kita nggak mulai aja, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi berikutnya sebetulnya. Siapa tahu kita melewatkan banyak kesempatan yang bakal terjadi, gitu sih. Oke, Mas Is? Di luar dari tentu saja berlatih secara teknis ya, pesan saya tentu saja jangan lupakan riset dan juga berani bereksperimen. Karena dari eksperimen tersebut bisa memunculkan hal-hal yang mungkin tak terduga atau hal-hal yang luar biasa. Oke, Mas Wijaya? Kalau dari saya sendiri adalah kegagalan terbesar itu sebenarnya kalau kita nggak mencoba gitu. Jadi ya kalau kita belum mencoba, gimana kita tahu kan akan berhasil atau enggak. Jadi jangan takut untuk mencoba sih gitu. Oke, jangan takut untuk mencoba. Terima kasih untuk para 3 narasumber kita yang hebat-hebat hari ini, menjelaskan bagaimana sebuah tradisi lisan ketika dikemas dengan gaya kekinian justru bisa menarik lebih banyak lagi minat untuk kalangan generasi muda di Indonesia untuk belajar mengenai sejarah. Dan ini juga menjadi pemicu tentunya untuk teman-teman generasi muda yang lainnya bahwa banyak sekali budaya di Indonesia yang belum
explore sepenuhnya. Belum banyak cerita yang diangkat dari masing-masing ke-34 provinsi di Indonesia. Mungkin teman-teman jadi punya kepikiran kan, konten apa yang mau dibikin, games apa yang mau dibikin, gambar apa yang mau dibikin, terus kemudian mau ciptakan games online seperti apa. Mungkin dari sini kami berharap bahwa ketiga narasumber ini bisa menginspirasi teman-teman generasi muda untuk tetap percaya bahwa budaya Indonesia adalah budaya yang terbaik dan kita bisa mengemasnya sedemikian rupa supaya jadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang dan juga menghasilkan nama baik buat Indonesia di kancah internasional. Terima kasih untuk para tiga narasumber kami hari ini. Dan untuk teman-teman saat ini kita mau foto bersama. Jadi mungkin untuk teman-teman yang hadir bisa tolong dibuka videonya. Kita akan ada sesi foto bersama untuk menutup acara hari ini. Untuk teman-teman mungkin videonya bisa dibuka, nanti dari panitia teman-teman sekretariat akan membantu untuk mengambil fotonya masing-masing. Sudah semuanya dibuka videonya? Oke. Dan untuk saya mau ingetin sekali lagi bahwa kita masih akan ada banyak event dan jangan lupa untuk follow Instagram iconicculture.id. Dari situ nanti akan ada Instagram live yang akan diadakan besok pukul 4 sore untuk teman-teman yang pengen belajar bagaimana membuat konten mengangkat pariwisata di daerah Anda semuanya. Dan saya juga mengumumkan sebelum kita foto, supaya masih ada kesempatan untuk membuka video, layar videonya masing-masing, untuk 2 pemenang pertanyaan terbaik, untuk Gilbert dan Rizky. Untuk Gilbert dan Rizky, Anda mendapatkan voucher Rp100.000, voucher OVO Rp100.000 karena sudah menanyakan pertanyaan yang terbaik. Tepuk tangan untuk Gilbert dan juga Rizky. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman semuanya. Oke, sudah siap untuk fotonya? Oke, sudah dibuka semuanya videonya. Nggak apa-apa, belum mandi. Nggak kelihatan kok, yang penting dibuka aja supaya kita punya foto. Kapan lagi kan bisa foto sama Mas Budi, Mas Is, sama Mas Wijaya, lumayan buat konten di Instagram masing-masing ya. Oke, sudah semuanya untuk sekretariat? Oke. Ya, sudah ready. Ya. Sudah ready, silakan. Buat teman-teman senyum ya, semuanya ada 3 slide. Tidak tahu teman-teman ada di mana slide-nya, tapi setiap saya bilang ready, 1, 2, 3, senyum aja ya. Berikan senyuman yang terbaik. Oke, terima kasih. Oke, 1. Ini yang slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, ini nggak tahu siapa yang slide kedua. Tetap senyum ya. Mohon ditahan senyumnya. Iya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, semuanya terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kita tutup Zoom meeting kita hari ini. Terima kasih untuk Mas Budi Kristanda, untuk Mas Is Yuniarto, dan juga Mas Wijaya yang sudah berbagi di kelas ini. Semoga kelas ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan patah semangat untuk mencoba masuk ke industri kreatif. Sampai ketemu di Zoom meeting selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih semuanya. hari Sabtu. Terima kasih.